Halo Smart Viewers. Apa kabar kalian semua ya di rumah? Apakah puasa kalian lancar-lancar saja? Tentunya lancar dong. Pasti ya, lancar. ya. Lu lancar nggak Wahyu? Lancar ya. Nah kali ini itu kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang saudaraan nih sama Miss Kepo. Wih, apa tuh? Artificial Intelligence. Wow. Cuman sebelum itu kita mau denger dulu nih pertanyaan apa sih yang bakal disampaikan sama Miss Kepo kali ini. Ini dia Miss Kepo. Smart Viewers tentunya sudah tidak asing dengan kecerdasan buatan manusia yang biasa kita sebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Nah, teknologi semakin canggih setiap waktunya nih. Tentunya makin banyak penemuan AI yang memudahkan kehidupan manusia. Namun tetap saja loh Smart Viewers, masih ada beberapa penemuan teknologi AI ini yang belum sempurna, bahkan keahliannya hingga tak terkendali. Nah, kira-kira ada AI apa aja sih yang keahliannya ternyata di luar ekspektasi para pembuatnya? Nah itu dia guys pertanyaan dari Miss Kepo Wahyu. Nah Miss Kepo itu pengen tahu nih tentang saudara-saudara dia yaitu AI. Lu tahu nggak singkatan AI apa? Tahu dong. Apaan? Artificial Intelligence. Oh pintar juga ternyata. Nah kita di sini tuh udah merangkum beberapa informasi tentang 5 jenis Artificial Intelligence yang memiliki keahlian ternyata di luar ekspektasi dari sang pembuatnya. Apa aja itu? Kita lihat. Today was overcast, buried in clouds. As always, optimum temperature and humidity in the apartment. Miss Yoko lounged on the couch, endlessly whiling away the time playing stupid video games. She didn't speak to me. Lu habis baca apaan nih kebetulan? Tadi katanya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Gue masih baca puisi, enggak. Lu gak tahu yang gue baca tadi apaan? Apaan? Ini nih. Kagak gaul nih Smart Viewers. Harus gaul dulu ya. Kagak baru smart, bisa. kagak artificial intelligence. Oh gitu, oke. Apaan emang lu baca apaan? Yang nih? gua Lu baca apaan? itu adalah cuplikan atau tulisan atau quotes dari buku yang berjudul The Day a Computer Wrote a Novel. Nah ini yang bakal masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu yang pertama ini adalah novel buatan robot yang berjudul tadi yang gue bilang tadi itu The Day a Computer Wrote a Novel. Jadi buku ini tuh bermula dari juri dari acara Hoshi Shinichi Literary Prize di Jepang yang terkejut dengan hasil dari tulisan yang dibuat oleh bot yang menulis buku tersebut. Nah novel ini pun kemudian lolos seleksi pertama dalam acara tersebut. Novel robot ini diciptakan oleh para peneliti dari Kimagure Artificial Intelligence Writer Project, di mana tujuan mereka adalah untuk membongkar hakikat kreativitas. Nah hingga saat ini bot ini diresmikan untuk kebutuhan literasi dan tersedia di perpustakaan yang ada di Jepang. Jadi gitu Vlad. Nih, robot pertama nih yang kita bahas, artificial intelligence pertama itu tentang robot yang bisa menulis buku. Keren juga ya kalau robot bisa nulis buku. Lu nulis buku aja setengah-setengah kayaknya. Gua Baru lebih- judul nggak kelar tuh ya. Udah hilang idenya. Gue emang hobinya bukan nulis buku sih, gue nulis skripsi emang. Oh Hobi skripsi. gua Berapa nulis udah skripsi. D7 kayaknya sekarang ya memang ini sekarang ya. Oke, yang kedua ada yang namanya AlphaGo kalahkan pemain catur Go. Catur Go ini sendiri itu adalah permainan papan strategis yang berasal dari Tiongkok sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Kemudian permainan ini dikelola menjadi artificial intelligence yang disebut AlphaGo. AlphaGo ini itu mengalahkan para pemain catur pada kejuaraan di ajang kejuaraan catur Go menggunakan metode of brute force. Tahu nggak metode of brute force apaan? Enggak, apa itu? Nah, Coba metode of jelaskan. brute force ini adalah peretasan suatu sistem dengan cara mencoba merangkai kata sandi sampai menemukan kode yang tepat. Kayak mungkin kalau di matematika kayak statistika kali ya. Iya, statistik. Ya kan bisa iya, ini iya. sama ini algoritma gitu Algoritma kali ya, Pythagoras ya. Aduh susah banget udah Pythagoras, gue udah lupa rumusnya itu. Nah, kemenangan dari AlphaGo ini ternyata sangat mengejutkan para fans dari permainan catur Go ini sendiri. Kenapa bisa terkejut mereka? Aku terkejut karena Mereka kalah sama robot. oh iya benar. Iya, makanya kayak mereka pasti bingung kan, kok bisa gue dikalahkan robot. Bahkan yang buat pun katanya bingung kalau dia bisa robot bisa mengalahkan manusia gitu. Makanya sesuai pembahasan kita tadi ya. Iya. Di luar ekspektasi pembuatnya. Ekspektasi pembuatnya. Betul. Iya benar. Nah, yang ketiga, bot rasis Microsoft. Nah, keadaan rasis ini
terjadi ketika Microsoft membuat AI anak gadis dalam bentuk akun Twitter bernama Tai. Dan akun ini awalnya dibuat untuk berkomunikasi nih Vlad dengan klien untuk mendengarkan keluh kesah dari klien tentang Microsoft. Kan zaman sekarang kan perusahaan-perusahaan kan gitu ya pakai media Iya sosial sih, untuk menerima feedback dari customer mereka gitu yang kan. otomatis gitu kan ya biasanya. Betul. Nah, Microsoft bikinlah Twitter ini si akun bernama Tai tadi. Tapi sayangnya, sayang. Udah sayang dilupakan ya jangan. Tapi sayangnya dalam beberapa jam ke depan nih, si Tai ini berubah atau berbalik jadi sikapnya itu jadi rasis gitu loh. Dan ia pun kemudian juga menjadi penggemar seksis Hitler dan juga Trump. Ia kemudian melontarkan penghinaan pada semua orang di sekitar dalam bentuk tweet dengan filter ekspresi yang cukup vulgar si Tai ini. Dan pada akhirnya akun Tai ini terpaksa harus ditutup karena ujaran kebenciannya gitu. Canggih juga ya, maksudnya Canggih dia sih. otomatis tapi agak rasis juga ya, kasar Iya. lah istilahnya ya. Istilahnya kalau di Magic ini tuh jadi dark magic gitu. Nggak ada Pak, ini ya. teknologi, Oke, bukan magic. Tolong tinggalkan kehidupan fantasi Anda ya Oke, Bapak. Ya. sorry. Nah yang keempat, AI yang membunuh manusia. Widih. Nah kejadian ini tuh terjadi pada seorang perempuan yaitu Wanda Holbrook. Wanda Holbrook itu seorang pengamat atau penjaga kerja robot pada suatu perusahaan yang membuat suku cadang mobil Ventra Iona selama kurang lebih 12 tahun. Nah, secara tiba-tiba saat bekerja ia terbunuh oleh robot itu sendiri. Saat itu Wanda sedang bekerja di kompartemen khusus yang mengakses untuk mematikan robot. Namun mendadak manipulator robot tersebut menolak untuk dimatikan dan kemudian rusak menghantam kepala Wanda hingga akhirnya Wanda ini wafat. Serem juga ya, maksudnya kalau robot itu bisa dijadiin buat pembunuh kayak gitu. Ini lebih ke miris gitu sih kalau gue lihat. Iya sih, tapi ini kayak bukan Wanda Vision kan? Bukan Wanda Hamida juga. Bukan Wanda Hamida, bukan Wanda Vision juga ya. Cuman memang ya kalau namanya robot, kalau dia padahal robot yang bikin manusia, tapi dia udah bikin kemauannya sendiri tuh udah susah ya. Iya. Sama kayak kalau anak kecil dikasih tahu, yang bikin manusia karena anak kecil dikasih tahu udah punya kemauan sendiri, udah susah itu. Iya benar. Karena juga kenapa gue bilang miris juga kayak tadi katanya si Wanda ini menemui robotnya untuk dimatikan, tapi dia yang dimatikan. Yang terbalik ya. Sekali, kita lanjut ke informasi yang selanjutnya, yaitu yang kelima, Uber Autopilot yang melanggar lalu lintas. Nah, Uber Autopilot ini pertama kali dicoba di San Francisco pada tahun 2016 dengan mobil Volvo XC90. Nah, singkatnya nih, long story short, nggak bisa bahasa Inggris. Kan di San Francisco Oke. kan. Nah, singkat cerita, mobil ini tidak dijalankan oleh manusia, melainkan dijalankan oleh robot. Nah, pada saat melakukan tes jalan, secara mengejutkan lagi nih Vlad, robot ini malah membuat kesalahan dengan tetap berjalan saat lampu lalu lintas berwarna merah. Nah, karena menurut konsep AI ini, kalau kondisi jalanan saat lampu merah itu tidak ada mobil yang lewat, nah si AI ini tuh mikir, oh ya udah boleh untuk terus jalan karena ini prosedur yang aman dan benar menurut si AI itu. Nah, makanya si autopilotnya ini sengaja melanggarnya gitu. Jadi kayak AI itu kalau kita kan manusia, kita ada logika dan juga ada apa sih istilahnya normal lah gitu ya, kayak aturan ya, lampu merah mau ada nggak ada mobil yang lewat ya lo harus berhenti. Tapi kalau AI ini nggak, dia mikirnya oh nggak ada mobil yang lewat, ini hal yang benar ya udah gue jalan kayak. Cuman gitu. bingung juga sih kalau misal dia terabas lampu merah, yang ditilang siapa ya? Robotnya mungkin. Yang ditilang robotnya, bingung juga. Cuman emang ya namanya kalau manusia yang bikin, kalau udah dikasih coding-coding tertentu yang harus dilakukan, ya gimana ya, AI pasti kayak ya ngikutin aja sih. Mungkin itu sebuah kesalahan lah ya dari pembuatnya kayak gitu juga. Tapi berarti kalau kayak gitu pembuatnya dikenakan hukuman nggak ya? Mungkin yang ditilang pembuatnya mungkin. Iya. Bisa jadi kan walaupun nggak ada mobil yang lewat, tapi kan dia melewati lampu merah tuh, makanya pasti yang ditilang yang bikin. Atau yang ditilang penumpangnya. Atau pengendara yang lain. Oh, agak sedih juga sih kalau kan, itu. Lu nggak lampu merah, kenapa lu nggak lewat? Kan yang lampu merah gua.
Iya sih Ini nggak memang. merah, kenapa lo nggak lewat gitu? Nggak, oke. Udah bikin pusing aja sih Slot viewers pertanyaan lo. Tapi lo tahu juga nggak sih ada film yang tentang artificial intelligence judulnya tuh? Eagle's Eye di tahun 2008 yang dia dibikin sama manusia tapi ternyata dia juga kayak menentang manusia itu. Dia sampai berencana buat bunuh presiden tau. Kayaknya gue tahu deh. Ya itu kalau lo belum nonton lo harus nonton sih. Itu kan yang mainnya yang cowok, itu kan yang Iya itu cowok mana? iya. Ya itulah yang main pokoknya. film. Nah kalau kalian mau tahu, langsung tonton aja program kita Movie Freak. Beda program dong. Beda program. Iya tahu gue tahu ya. Dan tapi memang ya Flat ya, si contoh-contoh dari kecerdasan buatan yang kita bahas tadi atau tadi yang lu bilang di film Eagle Eye itu membuktikan bahwa AI ini tuh tidak sesederhana dan terkadang itu tidak sesuai dengan prediksi kita gitu loh, karena terkadang kenyataan itu tidak seindah dengan gitu deh, lanjut Pak. Benar-benar kenyataan tidak seindah yang diharapkan Iya, mungkin ya. benar. Makanya oleh sebab itu kita saat ini peneliti dari Institut Teknologi yang ada di Korea, Jepang hingga Google DeepMind itu mencoba mengembangkan kecerdasan robot dengan meniru strategi otak manusia dalam proses pengambilan keputusan. Nah dengan ini mereka merencanakan agar penemuan-penemuan ini tuh dapat menangani semua permasalahan AI tadi. Luar biasa lah ya. Tapi nggak cuman itu aja nih informasi tentang artificial intelligence. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy Obvious and Wonder.